Dan setiap hari kita berhadapan dengan aktivitas. Setiap hari kita berhadapan dengan amal. Kalau kita harus memperbaiki amal dan aktivitas itu dengan diri kita, sejauh mana kita berhasil memperbaikinya. Tapi kalau yang memperbaikinya Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Allamul Ghuyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang mengetahui masa yang akan datang. Al-Muhsin, yang maha baik. Rabbul Alamin, yang memiliki seluruh alam semesta ini. Kalau Allah sudah perbaiki amal kita, aktivitas kita, apa yang perlu kita khawatirkan dalam urusan rumah tangga kita? Apa yang perlu kita cemaskan dalam urusan keluarga kita? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam urusan anak-anak kita dan bagaimana masa depan mereka? Apa yang perlu kita khawatirkan tentang kelangsungan bisnis kita dan toko-toko kita? Kalau Allah yang sudah perbaiki, buat apa kita pikirkan? Ingatlah kepada Allah dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkar wa la yukfar, dan bersyukurlah kepada Allah dan jangan kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti atau itulah salah satu keterangan para ulama ketika para ulama mengatakan kepada kita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, ingatlah kepada Allah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan lupakan Allah. Kecuali kita lagi butuh saja baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah? Hadirin, kita saja nggak suka dengan teman kita yang baru hubungi kita ketika dia lagi butuh dan lupa sama kita ketika dia sedang nyaman. Lalu pantaskah kita memperlakukan Rabb kita seperti itu? Kita hanya sujud ketika kita sedang sakit. Kita angkat tangan ketika kita sedang terlilit hutang. Kita minta kepada Allah ketika kita sedang nggak punya apa-apa. Tapi begitu Allah kasih nikmat kepada kita, Allah lancarkan bisnis kita, Allah kasih harta, Allah kasih proyek yang baik, Allah dilupakan. Allah dilupakan. Rabb yang kita mengemis kepadanya pada saat kita susah, ya Rabbi, ya Rabbi, atau Allahumma, Allahumma, kita lupakan dia Subhanahu wa ta'ala ketika kita merasa sudah bisa berdiri dengan kedua kaki kita sendiri, dan itu ilusi karena manusia tidak mampu bisa berdiri dengan dirinya sendiri kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu bersyukurlah kepada Allah. Sekali lagi, nikmat Allah sangat banyak. Bukankah oksigen yang kita hirup itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jantung yang berdetak ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertawalah sesuka hati kita. Tapi begitu seseorang mendapatkan serangan jantung, bisakah dia tertawa, hadirin? Bisakah dia tetap mempertahankan egoismenya, arogansinya? Manusia pada saat itu pucat pasi. Lalu ia tunduk kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, sebelum waktu itu terlambat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah, kecuali dalam kondisi berislam kepada Allah, tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, takwa adalah wasiat yang harus senantiasa kita ingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan ulang-ulang nasihat, karena peringatan yang diulang-ulang itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di saat kondisi seperti ini, maka takwalah solusinya. Di saat banyak masalah dalam hidup kita, maka takwalah solusinya. Di saat kita punya masalah rumah tangga, kita punya masalah dalam keluarga kita, kita punya masalah dengan finansial kita, bahkan dalam skop makro, umat punya masalah besar pada hari ini, maka solusinya adalah mari kita mulai dengan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida,
Dan berbicaralah yang benar. Berbicaralah yang istiqomah. Bukan benar 1-2 hari. Bukan benar 1-2 pekan. Bukan benar 1-2 bulan. Tapi istiqomahlah dalam menata lisan. Dan apa yang kita ucapkan itu yang kita perjuangkan. Ketika kita mengatakan saya hamba Allah, buktikan bahwa kita hamba Allah. Kalau kita mengatakan saya muslim, maka buktikan bahwa kita muslim. Kalau kita mengatakan saya beriman, maka buktikan bahwa kita beriman. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar. Berbicara dengan benar. Kita semua tidak mau mengatakan saya ini orang fasik, tapi seringkali perbuatan kita mengapa lebih cenderung kepada sifat yang seperti itu? Kita ingin dianggap sebagai orang beriman, maka buktikanlah iman kita. Bertakwalah kepada Allah. Dan kalau bicara-bicara yang benar, apa yang terjadi hadirin? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang benar, maka Allah akan perbaiki amal-amalnya, perbaiki aktivitasnya, perbaiki ibadahnya, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Salat kita akan diperbaiki oleh Allah. Dan kalau salat kita diperbaiki, urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita akan diperbaiki oleh Allah. Keikhlasan kita akan diperbaiki oleh Allah. Kejujuran kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah jujur, in tasduqillaha yasdukka, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan berbicaralah dengan jujur jika kita ingin seluruh amal ibadah kita dan aktivitas kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 28, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kita ini banyak enggak taunya, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Dan setiap hari kita berhadapan dengan aktivitas. Setiap hari kita berhadapan dengan amal. Kalau kita harus memperbaiki amal dan aktivitas itu dengan diri kita, sejauh mana kita berhasil memperbaikinya. Tapi kalau yang memperbaikinya Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Allamul Ghuyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang mengetahui masa yang akan datang. Al-Muhsin, yang maha baik. Rabbul Alamin, yang memiliki seluruh alam semesta ini. Kalau Allah sudah perbaiki amal kita, aktivitas kita, apa yang perlu kita khawatirkan dalam urusan rumah tangga kita? Apa yang perlu kita cemaskan dalam urusan keluarga kita? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam urusan anak-anak kita dan bagaimana masa depan mereka? Apa yang perlu kita khawatirkan tentang kelangsungan bisnis kita dan toko-toko kita? Kalau Allah yang sudah perbaiki, buat apa kita pikirkan? Kalau ada konsultan bisnis terbaik di Indonesia mengatakan dan memberikan garansi, saya akan perbaiki usaha Anda, apakah kita akan mengalami kecemasan lagi? Lalu bagaimana kalau Rabbul Alamin yang memberikan garansi, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki itu semua. Allah akan perbaiki amal kalian, aktivitas kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah dan konsisten dengan statement lisan kita tersebut. Perjuangkan ketika kita mengatakan kita ingin bertakwa dan kita ingin menjadi orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, ya Allah muliakan, bertakwa adalah solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi bagi dia dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Bukankah hidup kita adalah kumpulan dari masalah demi masalah?
selesai masalah yang satu, muncul masalah yang kedua. Bahkan seringkali masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga belum selesai, maka timbul masalah keempat, masalah kelima, masalah keenam. Rumah tangga adalah tempat masalah, keluarga adalah tempat masalah, pasar atau tempat kerja kita itu gudangnya masalah. Ketika kita keluar rumah, di situ ada masalah. Ketika kita masuk rumah, di situ ada masalah. Bukankah kita butuh bahwa masalah-masalah itu diurai, bukan oleh sembarang pihak, tapi diurai oleh yang maha mengetahui, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau itu harapan kita, maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita dimudahkan oleh Allah dan diberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga, yang membuat kita hancur seringkali, yang membuat kita kepikiran, yang membuat kita stres, yang membuat seseorang kena mental illness adalah ketika dia melupakan takwa, lalu dia beralih ke pemikirannya pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak Anda duga-duga, dari arah yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, kenapa kita overthinking? Kenapa kita banyak mikir dan lupa berzikir dan bertakwa kepada Allah? Sedangkan Allah yang jamin bahwa solusi, bahwa rizki itu justru dari arah yang tidak Anda pikirkan sama sekali. Bukankah ini sebuah harapan agar kita tidak terkena penyakit mental dan kita bisa hidup dengan tenang? Yang jadi masalah, takwa kita singkirkan, lalu mikir kita perbanyak sehingga overdosis. Mikir itu penting, hadirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang berfikir, tapi sebagaimana semua hal ada batasnya, mikir pun ada batasnya. Dan sudahkah kita mengandalkan ketakwaan kita dibanding pemikiran kita pribadi dan logika kita pribadi? Logika itu labil, hadirin. Logika kita jam 1 malam ketika belum tidur itu berbeda dengan logika kita jam 7 pagi setelah kita tidur 8 jam. Apakah kita andalkan sesuatu yang rentan ini atau kita andalkan kekuatan Rabbul Alamin? Yang Allah katakan, wallahu ghalibun ala amri. Allah yang menguasai segala sesuatu di dalam kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Ada sebuah kalimat mutiara dari seorang nama besar di masa klasik yang bernama Daud At-Ta'i rahimahullahu taala. Daud At-Ta'i ini mengatakan, ma akhrajallahu 'abdahu min dhullil ma'asi ila 'izzi taqwa illa agnahu bila mal wa 'azzahu bila ashirah wa anasahu bila anis. Para ulama kita mengatakan, tidaklah Allah keluarkan seorang hamba dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan ketakwaan kecuali, maksudnya hadirin, tidaklah orang berpindah dari kehidupan yang penuh dengan maksiat menjadi kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Dia mulai sholat, dia mulai berzikir, dia mulai jalankan perintah, dia mulai menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada perubahan di